Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Dan saya percaya kebaikan Tuhan terus tercurah buat kita semua. Ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cuk Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita buat kita semua. Di masa pandemi ini kita butuh kekuatan baru, kita butuh penghiburan, kita butuh damai, sukacita. Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa beribadah tatap muka nantinya dan tetap setia dalam Tuhan. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami mohon Bapak Ibu sebagai orang tua boleh mendampingi putra-putrinya untuk boleh menyaksikan setiap tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan-tayangan yang kami siapkan. Kami percaya bahwa anak-anak kita akan tumbuh indah bersama kebaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan pastoral, baik doa khusus, baik konseling, bisa langsung menghubungi nomor sekretariat yang ada. Para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan buat operasional gereja kita, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online. Pagi hari ini kita bersyukur kita tetap menikmati kasih Tuhan walaupun lewat ibadah online pagi ini. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan. Setiap janjimu simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih
kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali. Kita akan beribadah bersama-sama untuk memuji kebesaran nama Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami berterima kasih kami mempunyai kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah kami. Bapa, meskipun kami berbeda tempat, kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami karena kami adalah anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi anak-anak Tuhan itu jauh lebih gampang daripada menjadi anak angkat seseorang. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, maksudnya adalah kita menjadi anak-anak Tuhan itu sangat lebih mudah daripada kita menjadi anak angkat, misalkan seperti Donald Trump atau siapapun juga, atau tetangga kita. Kenapa? Karena antara Tuhan dengan manusia yang kita berharap kita bisa jadi anak angkatnya, itu sangat berbeda sekali. Karena Tuhan itu adalah Sang Maha Kuasa. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang mengasihi. Berdasarkan dari mengasihi itu, karena Allah adalah Sang Pencipta, Dia yang menciptakan kita. Kalau tetangga kita, bukan mereka yang melahirkan kita. Sehingga ada satu keterbatasan kasih Allah dengan kasih orang lain. Tetapi kalau kita terhadap Tuhan, kasih Allah itu tak terhingga. Dan kasih Allah kita tahu dalam Alkitab, dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Jadi untuk menjadi anak Tuhan, ada 2 hal yang penting. Yang penting pertama, yaitu kita harus mau dipimpin oleh Roh. Kita harus mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kalau kita mengikuti cara pola hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, maka kita hidup akan menyenangkan Allah. Dan satu sisi koin lagi, yaitu yang dari pihak kita. Kalau kita mau menjadi anak-anak Allah, kita harus memulai dari diri kita juga sendiri. Kita harus hidup disiplin, konsisten, dan komitmen. Kita harus disiplin. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, disiplin. Dan kita juga secara konsisten, hari demi hari, cara hidup, pola hidup kita harus sama. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita committed. Yes, sekali yes.
kita lakukan dan terus kita lakukan hal itu. Sehingga hal itu, cara pola hidup kita akan menyenangkan hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang tua, dia akan disenangkan atas tindakan pola hidup kita. Satu hal yang luar biasa sekali, kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih. Kalau kita hidup sesuai dengan pola hidup di dalam Alkitab, Tuhan tuh memberikan satu pertolongan, yaitu Roh Kudus-Nya. Roh Kudus diberikan kepada kita, dijanjikan kepada kita. Bahkan Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Karena waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang bahwa dia akan mengirimkan Roh penolong itu menyertai kita, sehingga we will not be lonely. Kita tidak akan mungkin sendirian atau merasa tersendiri atau merasa bahwa kita hidup ini kok sendirian, jauh dari segala hal duniawi. Dan kita sebagai orang Kristen, kita hidup kok menyendiri. Tidak, kita percaya Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus itu adalah teman sejati kita yang menyertai kita. Di Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima firman Tuhan itu, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus sang juru selamat kita, Bapa di surga adalah sang pencipta kita, dan kita mau mengaku bahwa Bapa itu di surga, sang pencipta itu adalah Bapa kita, sang pencipta kita yang menciptakan kita, yang memelihara kita bagaikan biji matanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya dipimpin Roh Kudus untuk menjadi anak Allah? Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Oke, kita dikasih tahu, kamu akan menjadi anak Allah. Tapi how? Inilah yang harus kita tahu. Inilah yang harus kita pelajarin. Dan inilah yang harus kita ajarkan. Sharing kepada orang-orang lain. Dan khususnya kepada anak-anak kita juga. Supaya mereka bukan, oh iya, aku jadi anak Tuhan. Aku kepingin jadi anak Allah. Tapi how-nya itu, supaya mereka mengetahui, oh, langkah-langkah inilah yang aku harus lakukan supaya menjadi anak-anak Allah. Oke, yang pertama, kita harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disediakan buat kita di dalam bentuk satu buku yang luar biasa sekali. Segala ilmu yang ada di dalam dunia itu tersirat dan tertulis di dalam Alkitab. Banyak hal-hal, ilmu-ilmu yang di dalam Alkitab, di mana dunia ilmu pengetahuan masih belum bisa menjelaskan bagaimana dan caranya bagaimana untuk bisa menyelesaikan hal itu. Banyak sekali. Sebab Alkitab adalah buku pengetahuan yang sangat dalam sekali, mencakup seisi dunia. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Firman dari Tuhan. Tuhan sang penciptanya itu dicatat dalam Alkitab. Sehingga Alkitab merupakan satu buku yang sangat amat penting, number one, dan the best seller in the world untuk penjualan buku-buku itu, yaitu Alkitab. Melalui Alkitab kita bisa belajar mengerti perihal pikiran Allah, sehingga kita bisa mengajarkan. Kalau kita mengerti pikiran Allah, kita mengerti akan firman Tuhan, ya, meskipun tidak semuanya, tapi sebagian kecil dari firman Tuhan, dan kita menghidupinya, dan kita bisa mengajarkan firman itu kepada orang lain. Kita sharing, bukan sok pintar atau sok hebat, kita sharing firman Tuhan, sharing perihal kebaikan Tuhan,
pikiran Tuhan terhadap kita yang senantiasa penuh dengan kasih. Itu kita sharing kepada orang lain, supaya orang lain pun juga bisa menikmati. Inilah salah satu cara supaya kita bukan cuma membaca firman Tuhan, kita mengerti, kita melakukan, dan kita membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Dan firman Tuhan itu juga mengingatkan satu hal yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita, untuk supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita akan senantiasa memiliki satu damai sejahtera dalam diri kita. Dari damai sejahtera itu, kita akan menjadi sukacita yang terpancar dalam diri kita. Damai sejahtera itu kita peroleh dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kasih karunia, merupakan kasih Allah, dan damai sejahtera itu dari kasih itu masuk ke dalam diri kita sehingga kita memiliki damai sejahtera. Mempelajari firman Tuhan itu mempunyai satu arti yang luar biasa, manfaat yang dahsyat sekali untuk setiap orang yang mau menyisihkan waktu membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Hal yang kedua, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengerti arti doa, doa itu tidak selalu harus tutup mata, bersimpu begini. Berdoa adalah berkomunikasi. Berdoa menunjukkan hubungan keakraban antara kita pribadi dengan siapa kita berkomunikasi. Kalau kita berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan, Sang Pencipta, kalau hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa akrab, maka sewaktu kita berdoa, kita berkomunikasi seperti Bapak dengan anak berkomunikasi, maka akan menunjukkan hubungan seberapa erat hubungan antara Bapak dan anak itu, antara anak sama Bapak itu. Saya kasih contoh. Tadi malam ada satu hamba Tuhan. Dia bilang, saya akan mengajar di STT itu. Saya bilang, STT mana? Bapak kenal sama siapa? Saya kenal sama Bapak A itu. Bapak telepon si Bapak A itu, kasih tahu Bapak teman saya. Maka Bapak A itu terhadap Bapak akan respect lebih banyak lagi. Kenapa? Karena Bapak adalah teman saya. Dan beliau adalah teman baik saya. Hubungan saya dengan Bapak A itu sangat akrab sekali. At any time I can call him and he can call me up. At any time. Kenapa? Gak ada rasa ganggu. Mau malam jam 10 telepon, it's okay. Kalau saya terima telepon, saya gak tahu siapa yang telepon. Pas jam 10 malam misalkan. Saya kan, aduh siapa yang mengganggu. Tapi kalau saya tahu yang menelpon itu adalah teman baik saya. Oh, oke. Dia tidak sungkan telepon saya pun juga tidak keberatan beliau telepon saya pada malam hari. Kenapa? Karena hubungan kami sangat akrab sekali. Begitupun juga hubungan antara anak dengan Bapa, anak dengan Allah. Kalau hubungan kita baik, setiap saat kita berdoa, Tuhan tidak berkeberatan untuk mendengarkan, memperhatikan doa kita. Ada satu contoh. Kalau cara anak kecil, ya, anak-anak kalau bertanya kepada kita, kalau kita punya anak misalkan umur 3-4 tahun itu biasanya masa mereka bertumbuh keingintahuannya yang sangat dalam sekali, sehingga kalau dia selalu bertanya. Kalau orang yang ditanya itu nggak punya kesabaran, maka merasa anak ini kok cerewet sekali, anak ini kok mengganggu sekali. Tetapi anak ini dia nggak mau tahu, dia merasa bahwa dia dekat sama orang itu, dia merasa dekat dengan kakak itu, dia merasa dekat sama orang tuanya, maka dia akan bertanya terus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang kita perlu lakukan dalam kehidupan kita. Bertanya kepada Tuhan terus, it's okay. It's good. The more we ask, the more knowledge we have. Semakin banyak kita bertanya, semakin pengetahuan kita akan bertambah-tambah.
Karena ada transfer of knowledge, ya, perpindahan pengetahuan dari orang itu yang kita tanya kepada kita sehingga kita lebih mengerti lagi. Perlu peningkatan doa. Di Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka, menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah satu perumpamaan yang Yesus berikan. Ada seorang perempuan memohon pertolongan kepada seorang hakim yang tidak takut kepada Tuhan. Hakim itu tidak takut kepada Tuhan. Tapi seorang perempuan ini, dia memohon kepada hakim itu terus mengganggu untuk supaya hakim itu membela si ibu ini. Apa yang terjadi? Si hakim akhirnya merasa terganggu. Akhirnya untuk menghindari supaya tidak terganggu lagi, si hakim ini, okelah saya bela. Begitulah sikap kita kalau kita berdoa. Terus kita berdoa, persisten berdoa. Ada orang bilang, kalau berdoa jangan bertele-tele. Yes, it's true. Tapi kita berdoa dengan iman. Kita yakin doa itu didengar oleh Tuhan. Dan kita terus, dan Tuhan mau menguji kita. Ada doa yang langsung dijawab. Ada yang doa, Tuhan bilang, wait, I want to see his faith. Saya mau melihat iman dia seberapa jauh. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya, ada juga suatu waktu kita berdoa, kita merasa sangat jauh sekali, merasa berat sekali. Percayalah, waktu kita berdoa, kalau kita benar berdoa kepada Tuhan, Roh Allah yang ada dalam diri kita, itu dengan Roh Allah, roh kita sendiri dengan Roh Allah yang ada dalam diri kita itu blended menjadi satu, berdoa bersama-sama kepada Allah. Sehingga sewaktu kita merasa berat, tidak bisa berdoa seolah-olah, Roh Allah itulah yang akan berdoa kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan di Roma 8 ayat 26 berkata, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Allah itu yang ada diri kita itu berdoa buat kita. He help us to pray to God. Pergumulan boleh terjadi, persoalan boleh terjadi, tetapi satu hal, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Kepada sebagai anak kepada Bapa. Hal yang ketiga, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Pertama tadi kita membaca firman Tuhan, kedua kita berdoa ketika mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kenapa mendengarkan dan melakukan jadi satu? Karena iman dan perbuatan. Beriman dan bertindak, melakukan di dalam kehidupan kita. Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Ya. Waktu kita berdoa, poin yang kedua, waktu kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi ingat, komunikasi itu dua arah. Kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan. Satu hal, kita juga harus mendengarkan suara Tuhan. Maksudnya apa? Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita harus pause. Keep silent for a while untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang kita doakan, Tuhan mendengar dan Tuhan mau menjawab. Tapi kalau kita berdoa terus tidak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkomunikasi kepada kita, maka waktu Tuhan mau berbicara kepada kita, kita terus ngomong terus. Kita terus berdoa terus. Akhirnya kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita harus pause. Ya. Saat kita berdoa, supaya kita mendengarkan respon dari Tuhan, suara Tuhan itu atas doa kita. Suara Tuhan itu akan merecharge kita, akan memenuhi kita, fulfill us with the Holy Spirit. Kita akan di-recharge kembali
kita akan dikuatkan kembali oleh jawaban daripada Tuhan. Roh Kudus itu akan ditambah-tambahkan ke dalam diri kita sehingga kita akan menjadi lebih kuat lagi. Setelah kita lebih kuat, maka untuk melakukan firman Tuhan itu kita akan melakukannya lebih dahsyat, lebih dinamik. Karena kenapa? Karena kita recharge. Seperti baterai aja, kalau sudah low bat, kita colokin, maka baterainya akan bertambah lagi energinya, maka kita bisa menggunakan handphone itu lebih lama lagi. Tetapi kalau kita tidak pernah recharge baterai itu, maka apa yang terjadi? Handphonenya akan habis baterainya, dan kita tidak bisa menggunakan handphone itu lagi. Kita halo. Lucu, orang lain lihat, handphone kamu itu baterainya habis, jangan halo aja, percuma. Lebih baik kamu recharge dulu. Waktu kamu recharge, apakah kamu halo? Tidak, kamu akan diam. Pause. Penting, mendengar. Beri kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada kita juga. Jangan cuma kita aja one way, tapi two-ways communication. That is the most important one. Justru komunikasi dari Allah kepada kita itu yang lebih penting daripada kita kepada Allah. Sehingga di Roma 10 ayat yang ke-14 sampai 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka untuk membawa kabar baik. Kita mendengar, kita di-recharge, kita menyampaikan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, sehingga kita mengabarkan berita kepada orang-orang yang mungkin mereka belum percaya, atau mungkin mereka dalam kesulitan, mereka dalam pergumulan, sehingga mereka bisa dengar firman Tuhan tentang Dia, dikuatkan. Itu melalui kehidupan kita, kesaksian yang luar biasa. Hal yang keempat, tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan telah memberikan talenta? Tuhan telah memberikan kepada kita semua manusia satu karunia-karunia. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5, kita nggak tahu. Saya nggak tahu Bapak Ibu dapat berapa talenta, tapi Bapak Ibu sendiri yang tahu. Tapi minimum Bapak Ibu punya 1 talenta. Ya, melalui talenta itu, maukah kita menjalankannya itu? Melalui karunia Roh Kudus itu. Talenta itu merupakan juga satu karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu juga merupakan satu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya kita menggunakan talenta itu? Bagaimana kita menggunakan atau karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri melulu. Ya, kita menikmati karunia Tuhan, yes, tapi karunia itu harus juga, talenta itu juga harus juga bisa dinikmati kepada orang lain. Orang lain juga bisa menikmati karunia itu. Ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini yang dahsyat sekali. Sebagai anak Tuhan, kita akan menerima karunia Roh Kudus. Yes, amin. Buah-buah Roh Kudus, yes, amin. Karunia Roh Kudus, yes, amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini merupakan ayat kunci dalam kitab Kisah Rasul, yaitu bersaksi untuk Kristus, agar Tuhan Yesus sendiri dikenal, dikasihi, dipuji, dijadikan Tuhan atas umat pilihan Allah. Supaya semua orang mendengar firman Tuhan dan menjadi anak Tuhan, menjadi anak Allah.
Allah welcome setiap orang untuk menjadi anak-anaknya. Luar biasa. Karena Tuhan mengasihi. Mau nggak kita dipakai Tuhan sebagai alat untuk orang lain? Bukan cuma kita saja menjadi anak Tuhan, tapi orang-orang lain yang masih belum mengenal Tuhan, mereka pun juga bisa menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena yang kita lakukan, banyak orang yang mengenal Tuhan dan menjadi anak Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Luar biasa, kita berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Hal yang kelima, yang terakhir, adalah kita rajin belajar membaca firman Tuhan. Kita berdoa, kita mendengar dan bertindak, ya. Dan yang kelima adalah kita harus, meskipun kita merasa wah kita sudah hebat, kita sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sekali. Banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan. Tapi satu hal, kita harus tetap mau belajar. Yang kelima, perhatikan. Kita harus open-minded. Berapapun usia Bapak Ibu, berapapun usia adik-adik, berapapun usia kakek nenek, be open-minded. Karena Tuhan berbicara. Musa umur 80 Tuhan pakai. Tuhan gak lihat usia, tapi Tuhan mau orang yang mau mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai mereka. Tuhan juga mau pakai kita. Supaya kalau kita open-minded, Tuhan akan mengajarkan sesuatu hal yang baru tiap hari. Sebab berkat Tuhan senantiasa baru tiap hari. Bagi setiap orang yang percaya, itu terjadi. Dan itulah sebabnya kita harus open-minded. Supaya Tuhan, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengajar kita. Sehingga itulah berkat Tuhan semakin setiap hari baru buat kita. Buat orang-orang yang mau open-minded, mau dikritik, atau mau diberikan masukan. Sebab di Amsal 22, ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini. Didiklah orang muda. Ya, tidak disebutkan usia berapa. Ya. Kalau kita umur 60 dibanding orang 80, kita 60 muda, orang muda, ya. Dibandingkan orang umur 100, umur 80 muda masih. 80 lebih muda daripada 100. Jadi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah. Kita berkewajiban mendidik anak-anak kita. Tapi kita juga mau dididik oleh Tuhan. Mau dididik oleh orang lain. Mau menerima kritikan atau masukan atau nasihat dari orang lain. Supaya kita dididik. Maksudnya didikan dalam arti Ibrani adalah mengabdikan. Supaya kita bisa mengabdikan, kita committed ya, kepada firman Tuhan itu. Ya, supaya jalan hidup kita akan senantiasa sesuai dengan firman Tuhan, di atas firman Tuhan. Kita kemungkinan aja jatuh di dalam kehidupan kita, karena dunia ini penuh godaan. Begitupun juga terhadap anak-anak kita. Kita menasihati anak-anak kita. Mulai dari kecil kita bimbing firman Tuhan. Sekolah di sekolah minggu. Pada waktu usia dewasa, pada umumnya mereka akan ingat akan pelajaran di sekolah minggu atau didikan keluarga. Tapi itu bukan merupakan satu jaminan. Karena mereka hidup di satu lingkungan yang kita nggak tahu. Bagus atau jelek, positif atau negatif. Kalau mereka hidup di dalam lingkungan yang negatif, mereka bisa melupakan didikan orang tua. Mereka hanyut dengan sikon keadaan di mana mereka hidup pada waktu itu. Saya ada satu contoh. Kita ingat di dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Imam Eli. Imam Eli dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Tetapi apa yang terjadi dalam keluarganya? Apa terjadi kepada dua anaknya? Hidupnya tidak senonoh,
tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak seperti bapaknya, kedua anak itu. Sehingga apakah pertanyaannya, Imam Eli tidak mengajarkan firman Tuhan, pola hidup sesuai dengan firman Tuhan kepada kedua anaknya? Yes. Tapi lingkungan akan membuka kesempatan buat mereka jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, bukan garanti. Oleh sebab itu, maka kita harus senantiasa mau open-minded. Dan kita mau menerima nasihat. Roh Kudus itulah sendiri yang Tuhan sudah kirimkan kepada kita. Akan menasihati kita. Akan ada berada di dalam diri kita. Ada satu perasaan. Oh, ini nggak benar. Oh, ini tidak baik. Oh, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah satu open-minded yang kita miliki. Dan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus masuk di dalam diri kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Dan ingatlah bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang akan membela kita. Sewaktu kita kesulitan berdoa, Dia membela kita berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus itulah Roh Allah sendiri. Sehingga kita benar-benar akan menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan, maukah kita menjadi anak-anak Tuhan? Kalau kita memang mau, hiduplah sesuai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau mau kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau membuka tangan-Mu. Engkau mau bahkan menerima kami yang penuh dengan dosa. Engkau membasuh dosa kami melalui anak-Mu yang Kau berikan kepada kami, mati di atas kayu salib. Darah suci membersihkan semua dosa kami. Dan anak-Mu yang bangkit memberikan harapan kepada kami bahwa kami mempunyai masa depan yang indah sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak atas firman-Mu pada pagi hari ini. Bapak, kami sehati berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Stella. Engkau berikan kesehatan yang sempurna. Engkau berkati pelayanannya. Engkau berkati apa yang didoakan, apa yang diharapkan. Engkau sendiri yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan tidak pernah timbul dalam hatinya. Engkau sudah menyediakannya untuk beliau. Engkau berkati anak, menantu, cucunya. Berkati semuanya Tuhan. Mereka sejalan melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa. Juga Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja GBI Kedamaian. Tuhan, siapapun mereka, bagian apapun juga mereka yang lakukan, Engkau sendiri yang memberkati mereka. Apa yang mereka lakukan semuanya berhasil. Berkati keluarga, anggota keluarga, istri, suami, anak-anak, sampai dengan cucu keturunan mereka, semua anggota keluarga mereka Engkau berkati semuanya berlimpah-limpah Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mau berhutang. Bapa, Engkau juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan gereja ini. Dan mereka yang masih belum mempunyai kesempatan memberikan persembahan, Engkau sendiri juga memberkati semuanya Tuhan. Berkatilah. Karena semua berkat datangnya daripada Tuhan. Engkau yang mempunyai berkat, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang mengalami kesulitan, yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan, pasti ada jalan keluar. Saat tidak ada jalan keluar, saat di dalam pergumulan, maka Roh Allah yang ada dalam diri kita berdoa, berseru kepada-Mu Tuhan. Menolong kami yang ada dalam pergumulan, sehingga ada jalan keluar. Ada kedamaian di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari saya undang untuk berdiri bersama-sama kita menerima berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan.
berkat kasih sayang di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai kita senantiasa mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.